Baik, perkenalkan nama saya Steven Chia, absen Cakasep saya adalah 479. Pada kesempatan kali ini saya akan recap PTD DI2. Oke, jadi ini tentang investment word. Yang pertama ada investasi. Investasi mulai dari pengertiannya yaitu kegiatan menanamkan modal dengan harapan pemilik modal mendapatkan keuntungan di masa depan. Kemudian ada juga kan isu kalau investasi itu judi atau enggak apa spekulasi. Nah, di sini jelasin kalau menurut Benjamin Graham investasi itu bukan judi ataupun spekulasi, asalkan punya tiga syarat, yaitu harus melakukan analisis menyeluruh, dapat menjaga modal investasi, dan bisa menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Kemudian ada juga tujuan investasi yaitu menghadapi inflasi, mencapai tujuan keuangan, mendapat keuntungan jangka panjang, dan sebagai passive income. Kemudian ada juga konsep dasar investasi yaitu ada compound interest dan risk return trade-off. Compound interest ini singkatnya kayak kita menanamkan modal, kemudian berbunga, nah bunganya itu kita tanamin lagi buat modal selanjutnya sehingga berbunga lagi. Kemudian risk return trade-off itu di mana kalau misalnya ada return pasti ada risknya. Oke, kemudian ada beberapa instrumen investasi yaitu ada tabungan, deposito, obligasi, emas, saham, dan reksadana. Beberapa di antaranya tabungan itu pokoknya eh, bunganya kecil banget, belum lagi dipotong pajak, sama kayak deposito, deposito bunganya lumayan sih, cuman dipotong pajak 20% kan lumayan banget. Kemudian obligasi, obligasi itu surat hutang, jadi kita bisa bilang kita membeli pinjaman kepada penerbit obligasi. Ini ada emas, emas ini nilainya tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah kehilangan nilai, jadi ini worth it banget buat kalau misalnya lagi masa krisis gitu, jadi karena ya dia nggak akan kehilangan uang gitu. Jadi risikonya rendah, tapi returnnya juga nggak gitu tinggi. Kemudian ada saham, saham ini kelebihannya dia returnnya cukup tinggi juga, tapi ada di sisi lainnya kalau kelemahannya itu bisa volatilitasnya juga lumayan tinggi, tapi tergantung saham juga sih. Nah, jadi saham ini ada dua metode analisis, ada fundamental sama teknikal. Fundamental itu dari laporan keuangan sama kayak keadaan ekonomi dan lain-lain. Kalau misalnya teknikal tuh kayak kita melihat pergerakan harganya dari grafik biasanya. Kemudian ada reksadana. Reksadana itu singkat cerita kita nanamin modal kita ke suatu reksadana. Ini nanti dana kita bakal dipakai oleh seorang manajer investasi untuk diinvestasi gitu. Jadi kita harus bayar biaya untuk manajer investasi. Returnnya lumayan, tapi nggak gitu besar, tapi lumayan. Dan ini bisa diambil kapan aja duitnya. Kalau nggak beda sama deposito, deposito itu kan nggak bisa diambil kapan aja duitnya atau nggak modalnya. Oke, kemudian selanjutnya ada penjamin investasi, itu ada OJK dan LPS. OJK itu buat lebih ke yang di pasar modal kayak saham, obligasi, reksadana, dan LPS itu lebih ke simpanan kayak tabungan dan deposito. Kemudian ada ciri-ciri investasi bodong, itu tidak memiliki legalitas yang jelas, itu nggak diawasi OJK, menawarkan keuntungan yang tidak wajar, tidak beresiko sama sekali, proses bisnis investasi tidak jelas, dan skema Ponzi. Kemudian terakhir ada mindset investor, itu investasi bukanlah jalan untuk cepat kaya. Investasi adalah tanggung jawab pribadi, dan investasi menggunakan uang dingin dan jangan berhutang. Oke, mungkin sekian dari saya, itu beberapa review dari PTD 2. So far ini berguna banget sih buat aku. Ini ilmu baru banget buat aku. Jadi semoga ini bisa aku pakai buat ke depannya. Terima kasih. Ya, aku end. Bye.